Assalamualaikum Kang Arif. Assalamualaikum, Mas. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah Ya, sehat. Kakangnya sehat kakangnya. Sehat, Mas. Ini kakangnya ini kan ada Danantara nih. Ini sebetulnya keuntungannya buat negara dan masyarakat tuh apa sih? Fungsi sebetulnya apa fungsi sebetulnya? Pertama gini, Mas, supaya nggak ribut nih di bawah kan, harus dijelaskan bahwa dana-dana yang ada di Danantara itu kan kebanyakan dari BUMN, kayak perbankan. Nah, nggak mungkin Danantara itu memakai dana pihak ketiga dari perbankan tersebut, tetapi yang dipakai adalah dividennya. Dividennya. Yang dividen memang bagian daripada pemerintah yang telah dibagikan dividennya kepada masyarakat pemegang sahamnya. Itu dulu nih yang harus dijelaskan. Jadi masyarakat tuh nggak panik, nggak pengen narik duitnya dari bank-bank BUMN ke bank-bank swasta, karena takut duitnya dipakai sama Danantara. Ya, dengan itu saja sudah membuat Danantara akhirnya negatif, bahwa rakyat nggak percaya gitu sama Danantara kan. Adanya pengambilan uang di bank-bank BUMN sama rakyat itu berarti rakyat tidak percaya Danantara ya? Iya, tapi karena kurangnya public communication-nya, Mas. Harusnya dijelaskan ya, bahwa dana-dana yang di Danantara itu bukan dana pihak ketiga di perbankan, tapi adalah dividen ya, atau aset dari bank BUMN tersebut. Ya, kalau aset itu beda, Mas, dengan dana pihak ketiga. Iya. Ya, itu dulu yang harus dijelasin. Nah, Danantara tujuannya mulia, bagus. Tapi bagaimana nanti implementasinya di lapangan, sanksi tanda tanya, Mas. Ya kan? Karena Danantara itu kan BPI, Danantara Badan Pengelola Investasi, ya kan? Nggak beda jauh sama BPJS Tenaga Kerja. Kalau gitu? BPJS Tenaga Kerja itu dananya adalah milik buruh dan pengusaha. Kalau BPI Danantara itu dananya berasal dari BUMN dan anggaran belanja negara. Cuman kok Danantara ini punya hal-hal yang juga nantinya bisa terjadi fraud, Mas. Ya, kenapa? Karena kalau kita melihat dari psikologi orang-orang politik, tokoh-tokoh, pejabat-pejabat negara, itu psikologinya suka maling, Mas, menyolong. Iya. Itu sudah jadi budaya. Nah, jadi apakah Danantara ini dititipkan pada orang-orang yang kompeten, punya integritas, yang amanah? Kan? Karena jiwa saya aja bisa dibobol, Mas. Ya kan? Bener nggak? Iya bener. Nah, kalau Danantaranya yang ngelola dan dimiliki oleh Singapura kayak Temasek, saya yakin, Mas, nggak ada yang nyopet sama yang nyolong. Iya. Ya kan, beda. Jangan samakan Temasek dengan Danantara. Ya, kalau di Temasek manusianya jujur, Mas. Iya. Dan hukumnya di sana sangat keras. Singapura itu ya. Kalau di Indonesia kan ya begitu aja, Mas. Iya. Tapi memang ada komitmen, Mas, dari yang namanya Presiden Prabowo Subianto yang akan berusaha keras melawan korupsi pada saat sambutan Danantara tadi. Ya tapi, Mas, sekali lagi, ya apa mungkin kalau dia sendiri ngawasin Danantara? Kan nggak mungkin, Mas. Iya, harus ada badan pengawas lagi. Nggak bisa, bukan badan pengawas, Mas. Apa? Ya kan? Pokoknya bagaimana orang-orang yang ditaruh situ itu tidak punya sifat nyolong, tidak punya sifat maling, tapi mereka harus punya sifat patriotik, nasionalisme. Ya kan? Yang saya takutkan ini nanti malah Danantara ini jadi bahan bancaan. Bahan bancakan buat Ya oligarki dan pengusaha-pengusaha hitam, ya kan, dan juga politisi-politisi. Politisi hitam juga. Iya, jam sostek ada dibobol gitu kan, Mas. Bener nggak? Ya kan, bilangnya beli MTN,
medium term note, surat utang jangka pendek, beli obligasi, obligasinya bodong. Kalau saya usul Mas, terkait apa kemarin peraturan apa Mas? Devisa itu DHE apa? DHE. Iya, DHE itu dana apa? hasil ekspor, devisa hasil ekspor. Itu apa hubungannya dengan Danantara? Yang akan ditahan 12 bulan kan? Waduh. Supaya menaikkan cadangan devisa kita kan. Nah, sebenarnya caranya ada Mas. Supaya devisa negara kita naik dalam bentuk US dollar. Gimana caranya? Danantara itu kan dananya banyak Mas. Sampai ribuan triliun. Trading yaitu membeli seluruh hasil komoditas ekspor yang ada di Indonesia. Dibeli oleh Danantara pakai rupiah. Kayak batu bara gitu dan lainnya. CPO, nikel, emas, timah, dibeli oleh Danantara. Dibeli sama Danantara, terus nanti Danantara yang menjual gitu. Danantara yang menjual. Ya kan? Kalau konsepnya begitu ya bagus. Loh iya, dengan Danantara yang menjual, Danantara tuh nanti menawarkan kepada broker-broker jualan, baik dari BUMN misalnya PPI, dari swasta apa gitu, menjual komoditas-komoditas miliknya Danantara, dijual ke luar negeri, kan dapat dolarnya dipegang Danantara. Danantara kan nggak beda dengan pemerintah. Akhirnya dana itu bisa diparkir di Indonesia. Nah kalau udah banyak terkumpul Mas, miliaran dolar, Danantara beli surat utangnya negara-negara Amerika, negara Eropa, Prancis, Jepang, Prancis, yang lebih qualified dibandingkan beli surat utang swasta di Indonesia yang gak jelas nanti jeblok. Karena itu baru, ya kan? Mau hilirisasi, industrialisasi, memang bangunnya cepet Mas. Iya lama lah, hilirisasi lama lah. Lama Mas. Nah, jadi silakan kalian industrialisasi. Jadi Mas ya, saya kasih tahu. Penjawatahan dari pasal 33 itu negara nggak perlu megang asetnya. Ya kan? Tapi negara itu penting memegang produknya. Produknya. Misalnya di keruk-keruk tuh batu baranya punya negara, negara beli, yang jual negara. Nah, itu kalau Danantara mau memberikan kesejahteraan bagi rakyat, Danantara bisa dipakai kendaraan untuk meningkatkan cadangan devisa Indonesia. Kalau cadangan devisa kita tinggi Mas, akhirnya rupiah turun. Harga-harga murah. Harga-harga murah. Karena kan pangan di Indonesia itu masih mayoritas impor. Jadi kalau sekarang Danantara nih kayak main saham aja gitu ya? Ya memangnya dia boleh beli saham, dia boleh beli MTN, dia boleh beli obligasi, gitu loh. Seperti BPJS, seperti Jiwasraya. Cuman kalau Jiwasraya itu bentuknya perseroan terbatas, kalau BPJS itu sama kayak Danantara, badan milik pemerintah. Iya. Ya, jadi Danantara bagus, mulia tujuannya. Tapi pengelolanya itu saya sih kurang percaya Mas, pengelolaannya. Karena psikologi orang Indonesia itu kan nyolong Mas, tukang ngintip. Gitu. Tapi kalau dicoba dulu gak apa-apa lah. Ya mau dicoba dulu ya sudah harus dicoba karena Prabowo udah ngumumin, udah ada kepresnya. Ya. Tapi untuk mengukur suatu badan misalkan Danantara ini berhasil atau enggak, kira-kira butuh waktu berapa bulan tuh? Masih lama Mas, waktunya belum dilihat. Karena itu ya butuh partisipasi rakyat untuk mengawasi Danantara. Tapi kan Danantara gak bisa ini sama KPK juga kan, apalagi bisa, sama rakyat. Tetap bisa ya. Kalau presidennya udah ganti. Ya kan? Katanya gak bisa disentuh KPK, bisa, kejaksaan. Kalau presidennya saya. Gitu loh. Ya kan misalnya nih setelah 5 tahun ada fraud di korupsi di Danantara. Undang-undang itu ya saya ganti. Pakai perpu. Pakai perpu ya. Ya kan? Bener nggak? Ya kan? Sebelum saya periksa saya ganti pakai perpu. Saya panggil jaksa agung, tangkap,
gitu kan? Bagaimana Pak Presiden ini nggak ada undang besok saya keluarin perpunya? Ya, kan? Bisa. Tapi yang di eranya Prabowo mungkin nggak bisa. Tapi nanti kalau di eranya saya jadi presiden ya bisa kan? Nggak dicopet, nggak di penjara, yang nyolong. Eranya Ki Ageng Haryono. Jelas lah. Gitu kan, kalau eranya saya bisa saya tangkap Mas. Gitu kan? Iya. Ya nggak? Oh jadi ya, begitu. kalau Ya? eranya Prabowo mungkin nggak bisa. Karena kan kejadiannya pasti diungkap setelah 5 tahun. Mungkin Prabowo udah nggak jadi presiden. Nah kalau presidennya saya, bisa saya tangkap Mas. Tapi kalau panjenengan presiden, jenengan mampu juga ya, bisa juga mengadili presiden sebelumnya ya? Ya bisa Mas. Kan semua orang bersamaan hukumnya. Baik itu bekas presiden ataupun presiden yang sedang aktif. Kalau memang terbukti nyolong, terbukti korup, kan bisa diimpeach. Oke, iya. Ya kan Mas? Iya benar. Benar nggak? Tapi kan kalau ada presiden nanti saya jadi presiden, mantan presiden kopi ya saya penjarain Mas, enak aja gitu loh. Gimana tanggung jawab saya sama negara dan rakyat Mas? Ya kan? Bener nggak? Oke Kakange. Biar masuk sejarah Mas. Iya. Gitu. Iya, masuk sejarah ya. Ada presiden mantan presiden di penjara. Gitu kan? Ya kan? Iya. Jadi kalau Prabowo selama Prabowo 5 tahun mungkin, dan antara kalau terjadi fraud, ya kan pengurusnya nggak bisa dipidanain. Kalau saya jadi presiden ya bisa Mas. Gitu. Ya Mas. Oke, terima kasih Mas. Kakange. Yo, sehat-sehat Kak.